Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sepertinya kita sudah mendapatkan insight Bu, tentang S3 Sekolah Sukses Surabaya ini yang katanya juga punya ide yang ambisius memang ke depan untuk menciptakan banyak sekali pengusaha. Nah, di sini di event pertama kami, di sini kami mengundang Ibu Eva. Ibu panggilannya Ibu Eva. Benar. Untuk berbagi, untuk sharing sama kita mengenai mindset bisnis nih Bu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, mungkin saya ingin tahu dulu kesibukan Ibu Eva sekarang dan mungkin memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu. Dipersilakan. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini agak itu ya, tahu goreng digoreng dadakan. sangat mendadak sekali. Terus terang gak ada persiapan, jadi kemarin dihubungi sama beliau, Bapak Alex, dan sedikit beban moral sih sebenarnya buat saya, karena ini kan judulnya Sekolah Sukses Surabaya, sementara saya itu masih berproses menurut saya, dibandingkan dengan pengisinya ini kan sebelumnya sahabat Bapak Anggara yang tahu sendiri itu, rotinya itu kan menjadi brand ambasadornya Surabaya, jadi kerjasama dengan Kota Madya seperti itu. Dan beban moral yang kedua, ini kan ada biaya pembelajarannya juga ya. Jadi rasanya tuh jujur saya sedikit capek juga seperti itu. Menurut saya memang anggap aja ini uang investasi ya. Dan saya sendiri pun juga berinvestasi karena ilmu. Saya kan juga suka belajar dan saya sering sekali mengikuti pembelajaran dari Pak Tu, Pak Mardiku, dan itu biaya berbayarnya itu kan ya lumayan banyak ya, belasan juta, jutaan seperti itu. Bukannya beliau itu nggak mau memberikan ilmu secara gratis, tapi umumnya ilmu yang diberikan secara gratis itu biasanya itu nggak dipandang. Tapi ketika kita memberikan investasi, akhirnya sayang ini kalau cuma dibuat tidur aja, sayang ini kalau buat apa ya, nggak sungguh-sungguh dalam mencari ilmu seperti itu nggih. Mungkin untuk yang pertama diperkenalkan dulu Ibu, bisnis yang Ibu punya sekarang apa, kemudian perkembangannya seperti apa, seperti itu. Jadi di sini usaha saya itu sederhana, saya nggak memproduksi. Usaha saya itu di bidang wedding set. Saya ibu rumah tangga, background saya ibu rumah tangga, dan pekerjaan utama saya itu yang merawat anak. Kemudian selepas sekolah dulu itu kebijakan, maksudnya agreementnya saya dengan suami itu suami yang bekerja dan saya full sebagai ibu rumah tangga. Sampai di satu masa itu anak-anak sudah beranjak dewasa dan saya punya banyak waktu yang lumayan longgar nih di 2010-an seperti itu. Dan saya sebenarnya juga termasuk ibu yang gaptek. Saya mencoba untuk produktif. Di situ saya melihat ada potensi usaha online. Dan online itu menurut saya semuanya itu kan ya karena Allah ya. Jadi momentum masuknya aja yang tepat. Kalau sekarang kita masuk di ranah online, bisa sih bisa, tapi momentumnya udah lewat. Kalau momentumnya udah lewat, itu ketika kita main sedikit berdarah-darah. Jadi saya masuk di tahun 2015, saya bukan agen, saya benar-benar menjual kecil karena momentumnya tepat. Belum ada distributor agen yang masuk, akhirnya penjualannya lumayan meningkat dan kita sampai pada satu titik kita bisa dipercaya menjadi distributor. Nah saat ini Allah memberikan kepercayaan. Di sini kita di online itu followernya sudah 800.000 lebih. Untuk di marketplace, kalau untuk di sosial media itu di 40.000-an ya kalau di TikTok. Dan kita sampai dengan saat ini punya kurang lebih 30 tim. Dan sekarang ada 2 toko offline. Itu sih. Jadi pekerjaan saya selain merawat anak sekarang ya
mencoba untuk belajar dari usaha kecil yang saya geluti seperti itu. Baik, Ibu kalau misalnya ngomongin usaha kecil, marketplace 800.000 itu udah lumayan ya Bu sebenarnya. Ini karena teman-teman kalau sekarang di Shopee itu juga untuk mencapai 1.000 aja itu udah susah kalau sekarang. Gitu ya. Iya, karena kan memang mungkin kan sudah banyak yang masuk ya Bu. Jadi kayak Saya berpikir ya udah tua. jadi 800.000 itu udah udah banyak banget Bu sebenarnya. Nah, berarti awalnya bisa terjun itu adalah dari dari mengisi waktu luang ya Bu. Dari waktu luang, kemudian dicoba, kemudian secara pas waktunya itu adalah sehingga penjualan itu bisa meningkat. Nah, tapi kan pasti untuk meningkatkan penjualan itu kan bukan serta-merta hanya karena pas waktunya aja Bu. Pasti juga, iya, bukan hanya itu kan pasti Ibu juga mungkin mengorbankan dari segi mungkin awal-awal merintis itu nggak tidur atau mungkin awal-awal bisnis itu harus ikut banyak kelas atau seperti itu. Nah, kira-kira dalam prosesnya apa sih yang Ibu lakukan untuk bisa ada di titik itu? Ya, jadi usaha ini tuh kan sebenarnya ketika anak saya masih ada yang kecil ya, ada yang bayi seperti itu. Sebelumnya ketika anak saya TK, SD itu kan kita ada aktivitas usahanya belum ada online ya. Jadi ya khas emak-emak lah ketika mengantar anaknya sekolah, kemudian udah usaha dan pada satu momen itu usaha itu sebenarnya berkembang. Jadi mengkreditkan barang-barang seperti itu dari modal. Ya ini mungkin bisa jadi itu ya beberapa insight. Jadi dari modal uang belanja yang diberikan oleh suami berapa juta itu bisa berkembang sampai ratusan juta. Kemudian pada satu momen kalau mengkreditkan itu kan kita nggak punya nilai jaminan apapun ya. Sampai dengan pada satu momen itu uang habis semua. Nangislah saya. Nangis, saya ambil anak terakhir. Nah di situ ketika saya nggak punya apa-apa, satu nilai yang bisa kita miliki itu kepercayaan. Jadi saya bilang biasanya kan kalau orang perniagaan itu kan ya apa ya hubungannya itu kan ya sama orang Cina-Cina seperti itu. Saya bilang Ci, udah saya habis Ci, saya ditipu semuanya nggak punya modal. Udah Mbak Eva, orang Cina itu kan networkingnya kan banyak, teman-teman kelentengnya banyak. Kita kasih produk, saat itu bedding set, udah Mbak Eva bawa aja, saya percaya sama Mbak Eva, silakan. Jadi memang modal itu utama, tapi modal itu bukan satu-satunya. Jadi kepercayaan itu menurut saya, integritas kita itu merupakan satu modal yang sangat-sangat dibutuhkan ketika kita benar-benar di bawah ada di titik terendah kita. Dan sampai situ terus saya suruh bawa, saya mikir lagi, ini barang kalau dikreditkan ke emak-emak lagi itu bawaannya emak-emak itu kalau lihat barang itu sumpah nangis saya berdarah-darah kayak gitu. Ini gimana ya? Akhirnya anak saya itu buatkan saya Facebook. Saya kan gaptek gitu ya, buat email aja nggak bisa. Facebook. Terus kemudian coba dipasangkan Facebook kan ada tahun di 2010, 2011-an. Terus waktu itu belum ada marketplace ya, masih ada berniaga.com sama apa itu? Sama itu klik ketemuan deal itu kan berniaga.com sama yang cita bapaknya Tokopedia itu Toko Bagus. Ya udah dipasarkan di situ, ternyata ada pembeli-pembeli dari luar pulau yang mau bayar cash dan percaya gitu loh sama kita. Dari situ tuh akhirnya saya termotivasi dan kemudian muncullah platform-platform digital, waktu itu Tokopedia, kemudian Shopee, akhirnya ya alhamdulillah boom gitu. Lalu di situ untuk mendapatkan follower banyak, saya pribadi itu orangnya tuh namanya emak itu mungkin rasa malunya itu udah hilang kali ya rasa malunya. Jadi saya tuh pokoknya just do it gitu. Jadi kayak tagline-nya Nike gitu. Terus pokoknya lakuin aja. Ketika ada seller of the month gitu, apa yang menjadi seller of the month itu saya nulis ikut bahwa sejatinya menurut saya jualan itu bukan hanya masalah untung atau rugi, tapi bagaimana kita bisa memberikan kebermanfaatan buat para pembeli kita. Dan mindset saya sendiri pun ketika saya punya tim itu seperti itu, saya jualan
Kemudian ternyata keuntungannya itu cukup untuk bayar tim aja dan saya masih belum untung, maksudnya cukup untuk membayar karyawan aja. Menurut saya itu sudah untung karena kita sudah bisa menjadi perantara rezeki bagi 1, 2, 3 orang. Kayak gitu sih. Dan dari situ aku paling berjalan. Ini menariknya itu di sini yang tadi saya notice itu Bu, kan sekarang itu di zaman itu kan lagi gencar-gencaran dengan 29 karakter. Nah, dari cerita Ibu itu bahkan kita sendiri juga bisa melihat loh, ternyata 29 karakter itu kalau misalkan kita optimalkan dengan baik, itu juga bisa memberikan keuntungan terutama dalam hal bisnis dan usaha seperti itu ya Bu. Karena kan kalau ngomongin kepercayaan itu kan berarti kita ngomongin amanah gitu kan, amanah yang sudah Allah kasih ke kita. Terus juga gimana kita bisa menyampaikan amanah itu kepada orang lain, bahkan juga kepada karyawan. Nah, dan kemudian Bu, kan tadi ketika awal-awal tuh kan mungkin baru untungnya tuh ya cuma sampai karyawan aja. Nah, lalu untuk bisa untuk ibu sendiri juga itu kira-kira apakah juga butuh waktu yang lama atau hanya beberapa waktu setelah itu, atau mungkin Kak itu karena setelah pergi gitu Bu, jadi hanya bisa untuk karyawan. Jadi ketika saya terjun di dunia platform online itu kan di 2015-16an ya, momentum saya masuk pertama kali. Jadi di situ sudah diuntungkan. Kemudian di situ platform masih bakar-bakar duit nih. Jadi masih memberikan banyak-banyak privilege untuk seller. Seller yang jualan kan nggak banyak. Nah di situ itu profilnya itu agak lumayan. Kalau sekarang kan biaya marketplace-nya mahal, lalu kemudian seller yang masuk juga banyak, jadi kan sedikit berdarah-darah. Dari situ kita lumayan bisa punya tabungan. Kemudian untuk kita bisa dipercaya supplier, kita orang Jawa secara modal itu kan ya tahu sendiri lah, beda lah sama bantalannya sama mungkin kalau orang-orang Chinese gitu ya, mereka kan bisa pinjem terus ya secara mungkin menurut saya secara genetiknya juga bahasa Jawanya tuh balungannya balungan wong soge gitu. Nah, untuk kita bisa dipercaya sama supplier, sama pabrik, yaitu tadi memang ya karakter-karakter 29 karakter itu sangat berguna banget. Menurut saya salah satu kebermanfaatan bisnis yang saya dapat sampai sekarang itu. Oke, saya memang nggak memunafikan mengenai angka-angka seperti itu, tapi lebih pada ke perbaikan diri, mulai belajar jujur apa adanya, nggak di kamuflase. Terus yang namanya bisnis itu kan tahu sendiri, kalau pekerja tuh mereka bisa mendapatkan kepastian gaji, tapi mereka gajinya itu terbatasi oleh yang namanya gaji. Kalau pengusaha itu tidak mendapatkan kepastian gaji, tapi bisa mendapatkan gaji yang tak terbatas. Nah, dari situ ya namanya jualan kan ya kadang kan ya naik turun seperti itu. Sebisa mungkin yang bisa kita sampaikan ke supplier kita, ya kita sampaikan. Misalkan ini sudah waktunya nih jatuh tempo. Ternyata uang yang kita punya, kita miliki ini kan hal-hal dasar gitu loh. Jadi belum bahas masalah bisnis plan, profit and loss atau apa. Menurut saya karakter-karakter dasar ini yang perlu dipupuk. Jamaah itu keilmuan mengenai adab itu banyak sekali, tapi praktik dalam hal ini terkadang bisnis sama jamaah aja itu rasanya masih perlu diingatkan deh dalam hal-hal seperti itu. Dan di situ kita sampaikan ke supplier, ini bulan ini kan bulan suro ya, jadi penjualannya agak turun nih. Aku minta waktu beberapa hari lagi ya untuk memenuhi nota ini. Jadi sebelum tanggalnya itu, sebelum ditagih, kita sudah menyampaikan. Dari situ mereka tuh pasti notice kok. Mereka pasti mengamati karakter kita. Oh orang ini sungguh-sungguh ya, memang iya sih, memang usaha sekarang lagi menantang kayak gitu. Berarti kuncinya itu juga komunikasi ya Bu. Gimana kita bisa mengkomunikasikan, kita punya kendala kita komunikasikan, kita punya peluang kita komunikasikan, semuanya itu adalah di komunikasi. Nah kemudian Bu, tadi yang cukup menarik juga ini adalah kan biasanya orang-orang kalau membuat bisnis itu khawatir terhadap pengelolaan keuangannya Bu. Misalkan saja modal awal itu kan pasti nggak mungkin
sedikit, pasti juga banyak. Dan untuk mengembalikan balik modalnya aja itu butuh waktu yang cukup buat orang-orang tuh agak mikir ini kira-kira bisa balik kapan ya, keluarga saya gimana ya. Kalau masih muda-muda itu kan mungkin masih hidup sendiri, masih ada orang tua Bu. Nah tapi kalau misalnya kita sandwich generation misalnya harus membiayai orang tua, membiayai anak, nah itu kan tentu jadi tantangan tersendiri gimana kita berani untuk memulai usaha, kemudian mengelola keuangannya agar itu bisa tetap memenuhi kehidupan kita, tapi juga membuat usahanya berkembang. Itu apakah memang harus sesuatu yang dikorbankan juga Bu, kalau misalkan kita ada kondisi seperti itu? Ya, ya. Oke, saya coba itu ya, coba jawab ya. Jadi kalau masalah manajemen keuangan itu kalau bagi saya sendiri yang ibu rumah tangga dan background basic saya itu bukan apa ya di keilmuan bisnis atau manajemen ya seperti itu. Salah satu keuntungannya kalau kita berusaha, memulai usaha itu teman-teman, kalau misalkan pengacara atau dokter itu kan kita harus punya basic pengacara dong, lulus sarjana hukum, ataupun kalau misalkan dokter ya harus lulusan dokter untuk bisa menekuni profesi tersebut. Nah kalau pengusaha, kita penjenengan semua nggak harus lulusan manajemen bisnis atau lulusan akuntansi untuk memulai usaha. Dan usaha itu nggak harus mulai dari modal yang besar kemudian digulung-gulung seperti itu. Kalau konsep berpikirnya seperti itu, saya rasa nggak bakal jalan-jalan kita di tempat apa ya, kebanyakan boringnya, kebanyakan overthinkingnya. Benar sih Bu, benar. Jadi just do it, bisnis yang dilakukan aja, mulai aja dulu, pakai tagline-nya Tokopedia, mulai aja dulu dari yang kita bisa. Terus, nah modalku dikit, ya udah beli dikit aja. Beberapa saya lihat kok orang belanjanya pula di Shopee, dijual lagi di Shopee, itu bisa. Yang penting ya semangatnya. Kemudian anggap aja ini kan bisnis yang kalian rintis gitu. Sebelumnya kan kalian juga sudah punya penghasilan seperti itu. Artinya apa ya, keuntungan dari ini ya silakan digulung kembali gitu. Atau bolehlah diambil berapa persennya, sisanya masukkan sebagai tambahan modal. Saya rasa seperti itu sih, itu menurut saya. Berarti nggak perlu berpikir modal yang terlalu besar dulu ya Bu. Enggak. Jadi kayak modal nggak apa-apa yang ada dulu aja gitu. Nah kemudian Bu, untuk Ibu kan nggak apa namanya pasti berproses ya Bu dalam Betul. awal pertama kali mengelola uang itu sampai kemudian bisa seperti sekarang kan pasti mungkin ada kalanya up and down gitu Bu. Kayak mungkin pernah apa ya misalnya ya rugi, terus habis itu tuh pernah juga mungkin kan biasanya kalau orang bisnis itu kan sempat hutang gitu Bu, mungkin. Nah hal itu apakah boleh diceritakan Ibu untuk up and downs-nya seperti apa, sampai kemudian apa sih yang Ibu pelajari dari up and downs tersebut? Benar. Jadi kalau kita sharing dengan pelaku usaha langsung, itu yang bisa kita pelajari kan, kita nggak perlu mengalami kegagalan, tapi kita bisa mendengarkan apa ya kegagalan yang mereka alami. Dan juga keilmuan itu kan ya ada dua ya, satu ilmu di sekolah sama satu ilmu ya lewat pengalaman seperti ini. Kalau ilmu di sekolah itu kan kita belajar mengenai networking, terus kemudian hal-hal masalah teknis, kemudian belajar masalah public speaking. Tapi ketika ilmu yang dijalani seperti ini, merintis usaha, modal seadanya gitu, ya ilmu apa yang kita pelajari? Ya belajar ilmu kegagalan, belajar ilmu kecewa, kemudian belajar ilmu rugi. Apalagi kalau jualan online, campaign itu kita harus setting harga minimal 5% dari harga yang live seperti itu. Salah 01 nangis bisa. Jadi itu juga pernah, dan menurut saya hampir rata-rata seller-seller yang konsepnya udah di atas FMA kayaknya juga udah pernah mengalami itu. Berarti apa benefit yang bisa didapat? Ya mentalnya jadi lebih kuat karena udah terbiasa mengalami jatuh bangunnya itu tadi. Itu sih menurut saya, dan itu memang proses yang harus dilalui. Ibarat anak kecil gitu ya, untuk bisa belajar jalan lancar gitu, nggak mungkin kan dia nggak sampai jatuh. Oh sampai jatuh anakku iki Cino iki anak wong sopi seperti itu sampai jatuh. Ya aku caranya sama nggak mungkin. Ya pasti harus mengalami jatuh gitu. Dan
ketika jatuh itu ya, kita manusia ya wajar kalau kita nangis. Anak kecil ketika jatuh juga nangis itu wajar. Yang perlu kita pertahankan itu walaupun kita nangis, jatuh, kesandung, kecedot, jatuh, nyungsep seperti itu. Yang perlu kita pertahankan itu ya never give up-nya kita, mental kita. Ya ini aku jatuh tapi aku udah sampai sini loh. Itu kan goalku situ. Sambil nangis-nangis jalan sampai kok, insya Allah. Iya, jadi mungkin ini juga sebuah tambahan yang baru ya untuk Bapak Ibu sekalian, bahwa memang untuk kita mencapai suatu titik tertentu itu nggak bisa kalau kita hanya Ya memang nggak bisa. iya. Memang itu harus dimakan itu ilmu pengalaman itu belajar Iya. sakit, belajar nangis, belajar gagal, jatuh itu tadi. Belajar gagal itu mungkin adalah sesuatu yang sering kita dengar, tapi mungkin tidak akan pernah siap kita alami, Bu. Menurut saya. Mungkin untuk meminimalkan itu, jadi ya sharing dengan pelaku-pelaku usaha yang sudah sukses, Pak Anggara, Pak siapa itu, Pak Taufik, itu kan banyak prosesnya. Kelihatannya udah sampai sampai di puncak ini. Nah, ininya fenomena gunung esnya yang di bawahnya ini jatuh-jatuhnya itu kita kan nggak pernah tahu dia udah asetnya udah banyak seperti itu. Lah di bawahnya ini dulu Pak Taufik merangkak masarkan dari satu pasar ke pasar lain pakai motor, nggak pernah kita tahu. Tapi ketika sharing seperti ini akhirnya kan kita kalau mau itu ya dari satu langkah kecil, satu langkah sederhana ya mulai aja. Iya, tapi mungkin memang harus rajin ya Bu, rajin untuk mungkin untuk mengambil daya tarik pelanggan atau mungkin konsisten dan persisten itu juga sesuatu yang memang harus kita pupuk ya sedari dini ya mungkin, karena kan kalau nggak konsisten itu mungkin awal-awal penjualannya banyak, tengah-tengah moodnya hilang. Apalagi ketika menjumpai kegagalan itu, akhirnya mentalnya udah jatuh. Kayaknya aku nggak bakat ya usaha, terus jadi pekerja aja deh, dapat jaminan gaji pasti kayak gitu. Nah ini Bu, biasanya kalau anak-anak seumuran saya sih Bu kayak gitu. Itu anak-anak seumuran saya kalau misalkan masih muda-muda gitu, pasti udah kayak sering sekali tergocek dengan yang namanya mood dan sering kali tergocek dengan kayaknya saya nggak cocok di sini. Nah gitu tuh gimana ya Bu? Kayak maksudnya kita udah jalan nih beberapa langkah, terus habis itu pas udah sampai di tengah-tengah entah ada suatu halangan atau apapun, tiba-tiba merasa kok aku kayaknya nggak cocok ya, daripada nanti udah jauh terus baliknya susah, lebih baik nyerah sekarang aja. Nah itu kan kita kan nggak tahu apakah itu memang kita tertipu karena kita capek atau itu kan kita nggak cocok. Itu kayak gimana ya kita gitu ya. Iya, itu kayak gimana ya bicaranya biar manusiawi sih, wajar sih seperti itu. Mungkin itu bisa saya relatekan kayak seperti seorang tukang batu sih. Tukang batu ketika memukul batu itu, pukulan pertama itu nggak mungkin batu itu bakal pecah. Pukulan kedua, ketiga, keempat sampai ke 100, batu itu juga nggak bakal pecah. Dan orang, kamu itu sia-sia, kamu itu buang energimu sampai pukulan ke 100 juga nggak pecah. Baru ketika pukulan 1000, batu itu pecah dan pukulanmu hebat ya, langsung pecah. Dan pecahnya batu ini tuh bukan karena pukulan ke 1000, tapi akumulasi dari pukulan ke 1, 2, 3, 4, sampai ke 1000. Sama mungkin sekarang buat teman-teman, adik-adik yang belajar bahasa Inggris tapi sudah rusak casis itu semacam kayak saya. Kemudian belajar senang belajar gitu tapi belum membuahkan progres gitu. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan katanya udah bisa, nggak bisa sampai 4 bulan, 5 bulan ke setahun gitu nggak bisa. Merintis usaha juga gitu. Bakso, ini resepnya seperti ini, hitung-hitungan bisnisnya gini-gini. Ketika dipraktekkan belum bisa sampai aku tuh udah konsisten loh jualan. 1 bulan aku nggak libur sama sekali. Aku juga persisten tahan uji seperti itu 1 bulan, 2 bulan nggak kelihatan sampai dengan setahun. Lah percuma kalau sekolah sukses Surabaya sampai setahun ya omsetnya segitu-gitu aja. Tapi ketika setelah setahun jangan tiba-tiba boom. Yang namanya boom itu kan kayak efek domino gitu ya, langsung
iki uang deh, terus langsung cepet kayak buka cabang sampai orang-orang nanya, gimana sih kok bisa sukses kayak gitu? Kan nggak tahu perjalanan kita 1 sampai 10 tahun ini tadi yang merintis, yang kita sebenarnya ya butuh menyemangati diri kita kayak gitu sih. Bener. Berarti mungkin kalau misalkan kita merasa, duh kayaknya aku nggak cocok, itu berarti yang perlu kita lihat lagi adalah mungkin kita perlu merefleksikan diri lagi gitu ya Bu. Apakah ini memang karena aku capek aja atau memang atau gimana? Karena Masa putus asa kita. iya, soalnya kan seringkali kalau kita capek itu kan akhirnya jadi kayak ya udahlah gitu kan. Nah, padahal kan untuk kita sampai di titik sukses itu kan kita nggak bisa nyerah sama capek gitu. Kita Betul. harus bisa mengalahkan rasa capek itu. Iya, gitu ya. ada harga yang harus dibayar, dan kalau misalkan kayak sandwich generation itu kan berarti punya Memikul tanggung jawab yang tanggung lebih jawab besar. seperti itu ya. Mungkin beternya, bijaknya itu ya punya 2 pijakan juga sih, karena sementara usaha ini kan kita masih perlu konsisten nih. Konsisten kan kita nggak tahu ini boomnya ini bulan keberapa, setahun atau apa. Sementara tanggung jawab ini pasti harus dibayar seperti itu. Berarti ya kita bisa juga sambil bekerja dan kita mulai merintis usaha, karena usaha ini kan nggak bisa langsung sukses kan, ada prosesnya. Dan usaha yang ada prosesnya ini sebisa mungkin modalnya itu ya modal yang sekiranya kita itu cukup mampu. Sebisa mungkin menurut saya di awal-awal merintis usaha itu minimalkan untuk sampai pinjem-pinjem atau apa, karena itu mengeluarkan potensi terbaik di kita, potensi kita dalam menawarkan kerjasama, potensi kita dalam potensi diri kita seperti itu. Sebisa mungkin minimalkan untuk menggunakan modal yang terlampau besar seperti itu sih menurut saya, dan itu possible kok, apalagi di era sekarang kan banyak sekali bidang-bidang usaha yang zaman dulu tuh kita nggak merasa ini tuh pekerjaan loh, tapi sekarang cuannya juga gede gitu. Ada tim saya gitu, dia tetap kerja di saya gitu, kemudian dia juga jadi kreator. Nah, nge-live kan gitu, dan nge-live kan itu karena rajin, rutin tiap hari itu nge-live kan sama konten jarang deh. Konten-kontennya itu dari itu live-live-nya itu, cuplikan-cuplikan live-live-nya. Jadi nggak perlu bikin konten lagi ya, karena kan dia harus kerja nih 9 jam di saya kayak gitu. Dan dia nge-live kan ada beberapa, lebih dari 3 orang di tempat saya itu jadi kreator juga, dan penghasilan kreator itu kan tanpa modal. Aku tak numpang live di toko ya Mbak Eva, oh ya mau pulang kerja gitu nge-live 1 jam 2 jam gitu, jadi kan nggak perlu beli barang-barang kayak gitu. Itu penghasilannya ya bisa UMR loh dari hasil kreatornya. Terkadang itu memang potensi itu jadi sesuatu yang yang misterius gitu, Bu. Iya, Terkadang tapi itu yang penting harus konsisten, karena sudah ada yang seperti itu ya, namanya tim saya rata-rata Gen Z semua ya, udah sampai di level 6 untuk tipe kreator gitu. Ya balik lagi, tantangannya tuh ya dirinya sendiri, ya rasa-rasa semua bisa kok level, males aku itu ya, akhirnya kan ya levelnya kan turun lagi. Kayak gitu sih. iya emang Gen Z ini nggak tahu ya Bu, saya juga Gen Z soalnya. Nah, terus Bu, mungkin kan buat kadang tuh ada teman-teman yang juga bekerja, kemudian kan untuk membuka usaha itu kita harus memilih nih Bu, antara kita bisa dibarengin atau harus resign. Nah, kapan sih Bu kita bisa memutuskan ini harus resign dan memantapkan dirinya itu seperti apa? Iya, oke. Karena saya kan belum pernah mengalami seperti itu ya. Cuman yang saya lihat dan beberapa kali saya kerjasama dengan kreator-kreator gitu. Kreator-kreator itu kan mereka tuh kan konsisten sama persistennya kan bagus gitu. Dan sebelumnya mereka juga beberapa itu ada kerja, ada penghasilan tetap seperti itu. Ada juga top kreator, karena mereka tuh aku kalau nggak sungguh-sungguh yo penghasilanku dari sekian persen GMV yang ku dapat, akhirnya live-nya kreator itu biasanya lebih menarik daripada live-nya seller. Bener ya, kalau seller kan host live-nya digaji, jadi ya wis menggugurkan kewajiban gitu aja. Nah, di kreator-kreator ini kemudian mereka memutuskan untuk full
jadi seorang kreator itu kan ya bisnis kan seperti itu, atau merintis usaha misalkan bakso itu menurut saya ya fleksibel ya, tapi biasanya itu ketika penghasilan sampingannya ini bisa melebihi dari pendapatan utamanya dari gaji, dan dilihat potensinya itu grow bisnis kuliner, makanan, terus skincare, terus fashion yang berhubungan sama cewek itu kan kategori-kategori favorit itu kalau di online itu. Iya, karena entah kenapa perempuan tuh diciptakan suka belanja. Makanya seringkali kayak saya juga heran kenapa kok produk perempuan ini banyak banget gitu ya, sampai bingung kadang memilihnya itu seperti apa. Nah, kemudian Bu, kalau tadi saya mendengar itu kan cara Ibu dalam Ibu ke karyawan itu kan kalau saya lihat tuh seperti ini, kayak dianggap keluarga sendiri gitu. Jadi kayak dibebaskan kalau misalkan mau pinjam untuk keperluannya dia live juga nggak apa-apa gitu. Nah itu apakah Ibu emang punya suatu cara nge-treat karyawan itu kayak memang harus seperti ini, atau Ibu cenderung yang kayak karyawan tuh harus diberi target gitu? Apa gimana Bu? Untuk mempertahankan biar karyawan tuh mau sama kita, atau mungkin kerjanya itu sungguh-sungguh gitu Bu? Ya, 10 tahun lebih usaha di online itu ya turnover itu ya banyak ya, keluar masuk tim seperti itu. Tapi ada yang bertahan sampai 10 tahun ini juga juga ada seperti itu. Dan saya memandang tim saya itu kan usianya 80% itu rata-rata Gen Z. Ada juga sih yang lebih sepuh dari saya. Dan saya itu sebagai as a leader itu saya itu memposisikan mendampingi sih dari apa yang saya bisa, karena saya sendiri kan juga senang belajar. Kalau jangan apa yang kelas dulu saya cari kelasnya ya kelas-kelas gratisan, secara keuangan belum cukup mampu untuk ikut kelas-kelas berbayar, tapi ketika sudah mampu ya saya ikut mentoring, kemudian ikut kelas-kelasnya Kak Tom itu rata-rata hampir semuanya saya ikuti, kemudian kelasnya Tapi Buawi, belum kelas-kelas yang bisnis-bisnis kayak gini, terus manage iklannya seperti itu. Karena tetap ya, keilmuan itu tetap dibutuhkan untuk cara pandang kita itu bisa berbeda. Ibarat, mohon maaf, misalkan kita apa selama ini mungkin duduknya sekian gini. Jadi yang kita pandangkan ya cuma pendek ini aja. Tapi ketika kita mau belajar dan keilmuan kita itu bertambah, dalam hal ini belajar itu nggak harus dari bangku sekolah atau kuliah gitu ya. Pokoknya kita senang belajar aja, ikut short course atau apa gitu kan, otomatis sudut pandang kita lebih tinggi nih. Jadi cara pandang kita melihatnya itu, oh ternyata di situ ada potensi-potensi, POV-nya jadi beda. POV-nya jadi lebih luas gitu. Iya, betul seperti itu. Dan seperti itu tuh sering saya share ke tim saya 1 bulan sekali gitu. Kita kan ada kayak olahraga bersama. Lalu dari situ saya senang untuk sharing pengalaman saya di luar tentang masalah pekerjaan. Kalau target-target tetap ya, karena target itu kan tanggung jawab seperti itu. Dari situ agar mereka itu senang gitu loh. Karena saya merasa saya di luar muda itu nggak ada yang minta saya, kamu semangat ya, kamu ayo usaha kayak gitu. Nah di sini di Sekolah Sukses Surabaya ini saya melihat itu kalau misalkan jamaah banyak yang pengusaha, orang negara aja dikatakan maju kalau jumlah pengusahanya itu lebih dari 3%. Nah kalau di sini itu banyak pengusaha-pengusaha diniatkan untuk menjadi perantara rezeki banyak orang, diniatkan untuk apa ya jamaah seperti itu, bagaimana jamaah ini bisa malah lebih boom gitu, jadi lebih positif, punya gadget gitu tapi dibuat untuk hal-hal yang sifatnya itu bermanfaat gitu sih. Dan saya senang misalkan pola membagi waktu gitu, maksudnya penting nggak mendesak, penting mendesak itu saya sampaikan juga ke teman-teman. Penting mendesak itu ya pekerjaanku sehari-hari itu teman-teman ya, kamu kan punya target ya, itu kan penting, yang mendesak harus diselesaikan, tapi sebisa mungkin perbanyak waktumu untuk hal-hal yang penting tapi nggak mendesak. Contohnya apa? Ya belajar. Belajar itu kan penting. Belajar bisnis, belajar digital marketing itu penting. Tapi karena nggak mendesak, hanya sering kamu abaikan.
Apalagi kalau banyak yang nggak penting, nggak mendesak, nonton drakor, aduh. Iya, itu sih memang games itu selalu kayak gitu sih Bu. Jadi kayak emang kadang tuh kalau apalagi udah pegang uang tuh rasanya kalau misalnya mau belajar lagi tuh butuh niat yang lebih ekstra gitu Bu untuk bisa mau belajar lagi gitu. Nah, kemudian Ibu berarti dari sekian lama waktu yang Ibu lalui itu mungkin ada prinsip utama yang mungkin selalu Ibu jadikan pegangan kalau mau jatuh atau apa namanya gimana lah biar yang udah dibangun itu jangan sampai jatuh gitu. Itu adalah prinsip utama yang dipegang atau apa ya mungkin mindset utama yang selalu Ibu pegang dimanapun kapanpun berhadapan dengan klien dan sebagainya seperti itu. Apa ya? Jadi kalau jatuh itu ya namanya pengusaha kan banyak ya case-case-nya, mulai salah salah nulis nol ketika campaign seperti itu, terus ketika kita ditipu, kemudian eh, ya dengan kondisi pasar yang saat ini sangat-sangat menantang. Mungkin ketika momen momen apa itu dulu waktu kena pandemi COVID itu kalau usaha online kan malah lebih boom. Tapi ketika momen saat ini daya beli masyarakat turun, otomatis mereka kan lebih memprioritaskan mengenai kebutuhan-kebutuhan pokok seperti itu. Satu hal yang saya pegang itu tetap ya, jadi ya tetap jaga kejujuran, kemudian ya komunikasi itu penting. Terus ketika kita nggak tahu nih, misalkan ada perselisihan antara kita dengan customer gitu, ini orangnya itu Bu minta tutup, minta transfer, katanya gini 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 gini. Umumnya biasanya saya itu ya saudara nggak apa itu, toh misalkan mereka itu apa ternyata tricky itu kan ya bakal balik ke mereka sendiri, dan kita juga bakal dapat ganti kok yang lebih banyak, entah itu ganti pertemanan, ganti rezeki. Rezeki itu kan nggak hanya uang aja, tapi ya networking, pertemanan, terus sustainable apa bisnis seperti ini. Kayak itu sih yang saya bilang. Jadi sejauh mata memandang, senyampang saya tahu, sebisa mungkin saya berusaha untuk selalu jujur gitu loh, terus nggak berusaha apa nggak ingin menyakiti pelanggan atau merugikan orang lain. Senyampang saya tahu ya, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita ternyata merugikan mereka. Itu sih prinsip yang saya pegang, dan itu saya sampaikan ke teman-teman. Ya berat sih kan, kadang aduh ketok lu gue sudah bobor ya. Kayak gitu ya, ini buat kita tambah maju, kemudian ya buat nolak bala kayak gitu. Sesimpel itu sih saya sebagai emak. Iya Bu, mungkin memang kadang kita butuh mindset yang simple ya Bu, karena kalau terlalu ribet mikirnya itu juga akhirnya berhenti kitanya juga gitu menurut saya sendiri. Nggak jalan-jalan. Iya, akhirnya nggak jalan-jalan. Soalnya sebagai diri juga saya itu juga termasuk orang yang sering bergelut sama pikiran tuh. Kayak maksudnya nanti kalau kayak gini bakal gini, kalau gini bakal gitu, kalau begitu nanti begini, kayak terlalu banyak yang dipikirkan kan, sehingga saking banyaknya yang dipikirkan itu akhirnya nggak ada yang jalan karena overthinking duluan, worry duluan, dan kepikiran duluan. Nah mungkin Ibu ini kan sudah mendekati akhir kita dalam ngobrol. Mungkin saya kembalikan kepada teman-teman ibu-ibu, bapak-bapak yang menghadiri ini, apakah ada yang ingin ditanyakan langsung kepada Ibu Eva atau bagaimana? Jadi agar diskusi kita bisa interaktif. Mungkin ada yang apabila ada yang ditanyakan bisa angkat tangan. Oh iya, dipersilakan. Perkenalkan Bu, nama saya Fadli dari Bintang Utara. Menarik yang disampaikan terkait bisnis online ya Bu ya, yang dijalankan. Kebetulan istri saya juga ada usaha yang sama online, itu jualannya itu skincare, tapi dia statusnya kayak reseller gitu dari agen gitu, agen terus dia pulakan jadi reseller gitu. Nah, sudah lumayan lama berlangsung, platformnya sama Shopee juga, tapi apa namanya,
berjalannya bisnis itu kayak stagnan gitu. Itu kiat-kiatnya gimana sih untuk scale up bisnis, bisa meningkatkan bisnis supaya bisa lebih besar, apakah nambah produk ataukah tetap di produk yang sama tapi di, soalnya kalau di skincare itu tantangannya ya kalau misalnya nggak semua produk itu sistemnya bagus gitu loh. Kadang ada yang dia eh, apa namanya, ada distributor, ya kita ambil distributor, tapi pas waktu kita pasarkan di marketplace itu ada harga yang lebih lebih murah lagi, terus kemudian apa namanya, potongan dari marketplace kan sekarang tinggi banget ya dia. Itu mungkin bisa sharing gitu ya. Iya. Menjawab berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau untuk marketplace saat ini itu kan memang biaya marketplace-nya itu gede biaya adminnya, kalau sama affiliate itu bisa sampai 30%. Jadi secara cuan itu memang ya nggak seberapa cuan sih kayak gitu. Dan platform marketplace sekarang kan ada TikTok sama Shopee ya yang gede ya. Lazada dulu besar tapi sekarang nggak seberapa besar kalau di tempat saya kayak gitu. Dan untuk jualan skincare itu sebenarnya salah satu produk potensial karena skincare itu kan habis pakai beli. Kategori paling besar di Shopee, TikTok itu ya kategori fashion sama skincare. Nah, itu tapi pemainnya juga banyak pemainnya. Menurut saya skincare itu kan tantangannya kan pemainnya kan besar-besar gajah-gajah gitu. Ada belia, ada itu harganya tuh nggak bisa dilawan walaupun dia itu bukan mall, tapi distributornya kan gede punya toko store offline juga seperti itu. Kalau memang masih merasa punya itu apa ya, orang bisnis itu kan kita bisa melihat kita masih ada napas enggak sih untuk berjalan, apalagi di marketplace sekarang kalau nggak ngiklan kayaknya tenggelam. Diwajibkan minimal iklan kan 2% GMV seperti itu. Nah, kalau dirasa apa ya berat sekali, mungkin bisa ganti kategori di kebutuhan sehari-hari, FMCG, fast moving consumer goods itu seperti itu. Jadi ya kebutuhan sehari-hari, mak itu sabun atau apa-apa ya produk-produknya kayak gitu. Itu bisa belanja dari Shopee, dijual lagi di Shopee lagi bisa kayak gitu. Kemudian kalau toko saya sendiri, saya kan juga merasakan bahwa untuk ranah online itu terjadi penurunan omset, nggak seperti masa-masa jayanya dulu ketika pandemi COVID itu berjaya banget. Nah, di sini kita mulai coba untuk mengembangkan toko offline-nya kita. Nah, bisnis itu kan dari akses modal, akses bahan baku, sama akses pasar. Nah, akses pasar ini kan lumayan menantang. Menantang dalam mendatangkan traffic. Nah, itu kalau pengalaman saya akhir-akhir ini, saya lebih senang kalau pembeli itu belanja di offline. Kalau di online itu ya udahlah belanjanya satu-satu gitu. Itu kan banyak yang butuh kebutuhan untuk pulang oleh haji, pulang umroh gitu kan banyak seperti itu. Dan saya mentoring itu kan saya mentoring sama MRA ya, punyanya Patung itu untuk toko offline. Di situ banyak feedback itu loh yang diberikan. Beberapa itu kita disuruh buat konten. Saya kan sudah ada tim 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 konten gitu. Hostles itu kita punya dulu itu sampai 9. Punya itu tim konten ada 9 orang seperti itu. Tapi itu kan konten, dia buat konten itu konten-konten yang berkeranjang, konten-konten yang produk-produk knowledge gitu aja. Nah di sini kita diminta untuk buat konten-konten tentang keseharian. TikTok itu nggak butuh apa ya, nggak butuh indah-indah banget. Jadi yang relate sehari-hari khas mak-mak barang teko. Nah, sederhana receh kayak gitu itu malah viewsnya banyak. Kalau IG itu kan kontennya kan memang harus estetik, harus indah-indah. Kalau TikTok enggak, khas mak-mak. Datang lagi, pembeli datang gitu. Wow, apa ini diborong, yes, pokoknya katanya hooknya itu ya lebay-lebay seperti itu lah. Buat konten-konten itu untuk mendatangkan traffic kunjungan offline, karena kalau offline itu data kan yang miliki kan kita, terus juga nggak ada biaya iklan juga, keuntungan itu kan menurut saya lumayan lebih bagus daripada online kayak gitu sih. Jadi sekarang saya kalau apa
memilih ya tetap memilih offline, tapi karena basic saya dan saya dari awalnya sebelumnya online ya tetap online ini ya dipertahankan. Saya tetap ya mengejar kelas-kelas keilmuannya juga. Jadi menurut saya mungkin coba diarahkan ke offline itu tadi, nggak harus toko pinggir jalan kok itu, karena kemarin saya diwajibkan untuk membuat 3 konten sehari yang tentang toko ya, toko offline itu. Alhamdulillah trafficnya besar. Sekarang apa ya sudah apa bisa buat apa ini loh apa ulasan di TikTok punya itu kan butuh beberapa gitu kan kayak fees gitu ya untuk bisa apa ngasih review gitu kayak gitu sih. Mungkin itu kalau pengalaman dari saya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, nah karena ini kan mungkin teman-teman sudah cukup nih Bu untuk apa namanya kita sharing-sharing di pagi hari ini. Nah kemudian nih Bu, sebelum kita mengakhiri ini mungkin saya ingin meminta closing statement nih Bu, kayak apa sih pesan Ibu kepada teman-teman pelaku UMKM atau pelaku bisnis online atau ada yang mau tanya lagi Bu, nggak apa-apa Bu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya kebalikan dari kisahnya Mas ya. Kalau usaha suami saya itu kan usaha apa istilahnya bukan online ya. Nah saya itu ingin berkembang supaya bisa online malah gitu. Ya ini usahanya sudah berkembang sudah mulai 2008. Cuman nggak bisa yang bom gitu nggak bisa. Cuman apa istilahnya stagnasi biasa gitu. Cuman ya kalau dibilang cukup ya cukup, kalau dibilang nggak cukup gitu. Cuman saya tuh ingin istilahnya kayak apa ya, untuk mengembangkan usaha itu apa ya istilahnya dengan online itu tadi. Cuman saya kan juga praktek ya, suami saya juga praktek. Jadi untuk apa istilahnya tindak apa istilahnya langkah yang harus di untuk apa itu istilahnya pengembangannya itu loh Mbak, itu gimana? Maksudnya kan sudah berjalan. Nah, untuk mengembangkan usahanya yang kayak konten online gitu, maksudnya gimana? Usahanya apa Ibu? Buriko gitu. Iya, Nah, bahan kimia. bahan kimia. Iya. Nah, selama ini kan kalau bahan kimia itu kan usahanya di bidang apa kayak pabrik-pabrik gitu kan, Mbak. Nah, itu kalau kita itu harusnya sales. Jadi sales untuk yang ke pabrik itu loh Mbak. Nah, itu kan nggak semua orang itu bisa apa ya istilahnya mengetahui kita mengenal produknya gitu loh. Jadi kita itu susah kalau masuk ke pabrik gitu kan. Jadi makanya kalau sales kita misalnya bayar sales, jadi kita harus memberitahu dulu sama orang-orangnya yang salesnya itu kan harus punya itu pengetahuannya, harus masuk dari apa pabriknya itu kan istilahnya harus kenal orang dalam. Kalau misalnya kita masih brosur terus kita ingin saya jual produk bahan kimia ini waktu itu kan susah gitu loh. Jadi istilahnya tuh langkah yang istilahnya untuk mengembangkan lebih itu mungkin ada gitu. Target marketnya itu pabrik aja Bu, B2B, nggak bisa Iya, B2C. Kalau masyarakat gitu nggak bisa ya? enggak, soalnya itu kan industri, kimia industri. Jadi istilahnya itu kayak khusus, kimia bukan yang general bukan. Jadi kayak apa ya istilahnya kebutuhan pokok setiap pabrik, misalnya kayak pabrik Takrindo gitu ya, itu kan pabrik beton. Nah itu setiap bulan itu istilahnya dia PO, cuma ya tetap segitu aja, nggak bisa istilahnya meningkat gitu. Jadi kebutuhannya misalnya 1 bulan 30 pel gitu. Ya cuma itu nggak bisa. Nah kalau misalnya pengen omsetnya bertambah ya kita nyari pelanggan baru gitu kan. Caranya untuk menarik pelanggan baru itu gimana gitu loh maksud saya. Iya, saya kalau target marketnya B2B seperti itu, Nah, saya juga belum seberapa Mungkin ada tahu. pengalaman. Kalau pengalaman saya ya, yang di Wedding Set ini, saya di mentoring itu kemarin itu kan kalau untuk mendatangkan traffic itu kan dari konten, kemudian dari ranah jualan online, karena kebetulan ada ranah jualan online, kita kasih apa? CRM itu ya, jadi kayak call to action untuk kalau kamu belanja langsung ke tokoku tak kasih potongan, apalagi dengan selisih gap biaya marketplace yang besar 25-30%. Nah itu kan bisa
digunakan sebagai voucher menarik. Kamu datang ke toko aja, nanti kamu tak kasih potongan 20% seperti itu. Lalu dari data pelanggan yang ada di offline ini itu diolah, jadi kita ada kayak LKH, lembaran kerja harian kayak gitu. Kemudian pelanggan-pelanggan yang sudah existing, yang sudah belanja itu didata. Mereka biasanya belanjanya berapa bulan sekali, 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, kayak gitu. Terus dihitung nilai pembelanjanya biar berapa. Oh, 20 juta, 40 juta per 1 bulan sekali. Kalau kurang dari itu, kita coba tawari, terus kita coba tanya. Untuk meningkatkan itu kan kayak gitu, kita coba tanya, Ibu, ini Ibu belanjanya 10 juta, bagaimana komunikasinya kita? Itu kan kayaknya main pengalaman di kemampuan kita cara ngomong ya. Kalau kita jarang lagi ngomong ya akhirnya kelulusannya itu yang nggak terbentuk. Lalu coba, misalkan dalam setahun belanjanya harus 100 juta, Ibu ini kita sebagian dari keuntungan kita, itu kita kembalikan dalam bentuk, Ibu dapat voucher 1 juta. Ini karena Ibu sudah belanja 100 juta. Kalau akhir tahun ini Ibu sudah bisa tembus 150 juta, ini vouchernya kita lipatkan 3. Jadi kan lebih gede kayak gitu. Itu dari pelanggan yang sudah existing. Nah, kalau pelanggan baru, ya itu tadi datakannya itu dari konten-konten itu tadi Bu. Untuk kalau di tempat saya kemarin itu banyak kan dari itu apa sekolah-sekolah, ibu sekolah itu namanya apa, komite-komite cari spray banyak untuk ngasih ke guru-guru, beli 30 beli itu, terus borong buat oleh-oleh haji 1 mobil. Kayaknya pokoknya booknya itu kadang dalam satu konten gitu bisa diisi book itu 2 sampai 3. Di awal kan harus sudah ada kata-kata nge-booknya ya, karena kalau nggak nge-book itu kan apa ya, kita punya banyak informasi ya, swipe kayak gitu lah. Itu kan ya kelihatannya kayaknya teorinya gampang, harus ada 3 hook, 2 hook seperti itu. Tapi prakteknya ya tetap aja ya buat konten, kita evaluasi kayak gitu. Nah, datangkan traffic baru dari situ. Kemudian yang ketiga, website itu sebenarnya saya juga udah dibuatkan. Tapi kayaknya better itu udah Bu, landing page saja. Kalau landing page kan 1 halaman gitu. Nah, dari sini di target pelanggannya Ibu biasanya dari daerah mana aja sih? Oh, dari NTB ada 5, ada 6. Terus dari Kalimantan ada, oh kebanyakan ternyata dari Kalimantan, dari NTB. Ya udah, kita tembak-tembak yang daerah-daerah ini kayak gitu. Menyenang apa ya? Sebenarnya lebih enak itu kalau jualan offline pada saat ini. Coba website itu anak saya kan bikin kan, tapi nggak ada yang cuma tanya-tanya gitu aja. Lah, Saya kurang mengenal. website untuk datang ke website, untuk datang ke landing page itu ya memang dari nggak tahu ya, kalau saya belajarnya itu harus dari konten-kontennya itu konten-kontennya menarik, terus sebisa mungkin kalau bisa tiap minggu itu diperbarui konten-kontennya biar nggak bosen, diiklankan, nanti larinya ke landing page kayak gitu sih. Kalau Kalau saya kan kebutuhan, misalnya kayak untuk hari ini apa perawatan bulan gitu ya misalnya, itu kan apa kayak kayak per sekian gitu kan. Nah itu kan istilahnya kalau di apa tadi web itu biasanya orang ya dikirain istilahnya kita jualannya kayak yang umum, tidak ada yang general, yang misalnya kayak ACL apa gitu. Padahal kita kan yang apa istilahnya industri kimia, industri yang khusus Jadi, untuk perawatan. kan bahan-bahan kimia kayak HCl atau Bukan. enggak Ya tapi bisa sih, cuma kan kadang orang itu kayak apa ya, cuma nanya-nanya kadang gitu, nggak ada yang istilahnya yang benar-benar full gitu, nggak ada ya. Cuman yang istilahnya pengalaman saya ya, misalnya malah dari misalnya kita punya suka gitu ya, yang kan setiap tahun kan ada kayak training gitu ya. Nah itu biasanya kita bahan ini kan kimianya itu macam-macam Bu. kenapa? Bahan kimianya itu macam-macam. Enggak ya, cuma khusus perawatan. Oh, Perawatan. kalau apa mentor saya itu kan ya pelaku usaha juga kayak gitu ya.
Nah, mungkin selama ini target marketnya itu kayak B2B, perusahaan gitu, dan sekarang mungkin memperluas ke, kalau saya lihat misalkan bahannya gitu, pengguna misalkan saya mau buat usaha, buat sabun, buat itu kan juga butuh bahan-bahan kimia dong. Nah, itu kan bisa jadi target market baru. Nah, target market baru seperti kayak targetnya saya, berarti konten-kontennya apa nih yang sesuai untuk saya agar bisa. Oh, kalau di sana susah, gini-gini prosedurnya itu birokrasinya agak susah karena Iya. kan bahan-bahan kimia harus ada perizinan seperti ini. Kalau di kami sudah mengantongi perizinannya, jadi kamu beli itu sudah legal lah. Hal seperti itu yang bisa mempermudah dan itu dikemas dalam bentuk konten. Kalau target marketnya baru, tapi kalau target marketnya tetap pabrik, itu saya agak kesulitan jawabannya. Makanya cuma istilahnya apa, tanya aja kalau misalnya ada istilahnya langkah apa yang bisa untuk mengembangkan begitu. Kalau udah berjalan sih itu kan ya apa, jualan manual gitu. Kalau awalnya ya. Iya. Cuman ya sudah ada, kita pelanggannya sudah tetap. Jadi kayak pabrik A gitu ya. Kalau sudah butuh misalnya perawatan ini setiap bulan PO gitu. Jadi misalnya kita punya nasabah berapa 10 gitu aja ya setiap bulan dia order. Cuma kita kan itu tadi istilahnya ingin berkembang ya, jadi itu tadi kalau misalnya online gitu ya kan susah ya. Amin. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Nih, Ibu, karena memang kita sudah ada di akhir sesi, mungkin tadi Ibu yang ingin saya tanyakan Ibu, pesan untuk pelaku UMKM dan pelaku bisnis online, Bu. Mungkin sepatah dua patah, tiga patah juga apa deh. Dari saya buat teman-teman utamanya yang adik-adik yang masih muda gitu, mungkin karena kan kalian sudah punya background basic kuliah seperti itu ya, dan usaha itu kan nggak harus dari latar belakang backgroundnya kalian, tetap mulai dari mulai aja dulu, mulai dari yang kalian mampu, mulai dari yang kalian bisa. Kalau kalian bisa, misalkan mbaknya ini public speakingnya bagus, ya udah itu kan juga bisa monetize gitu ya, seperti itu. Dan tantangan yang kedua itu sebenarnya dari diri kalian sendiri. Gen Z itu pintar, kreatif kok, cepet dalam hal gadget itu cepet sekali. Tantangannya apa? Cepet bosan, konsistennya kurang, persistennya, tahan ujinya itu perlu ditingkatkan. Itu saya dari jamaah itu generasi bawahnya ya kalian semua. Jadi ya mungkin yang persisten bisa belajar dari kami generasi milenial. Tapi untuk masalah kecerdasan, masalah kemampuan dalam hal teknologi kita bisa belajar dari kalian. Karena belajar itu kan nggak mengenal umur ya, jadi dari bayi sampai liang lahat, dari gendongan sampai liang lahat. Jadi tetap senang untuk belajar. Itu dari saya. Alhamdulillah jazakallahu khairan pada Bu Eva atas sharing kita pada pagi hari ini yang memberikan insight banyak Ibu dari mindsetnya, kemudian jatuh bangunnya, bahkan sampai hal-hal yang memang harus kita persiapkan ke depannya. Nah, kemudian juga alhamdulillah jazakumullahu khairan untuk Bapak Ibu teman-teman yang sudah aktif dalam sesi diskusi kali ini, dan semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dapatkan dari diskusi ini juga bisa memberikan impact yang positif dan kemudian juga bisa diterapkan untuk bisnis-bisnis yang akan kita lakukan atau yang sudah kita jalankan. Mungkin sekian untuk sesi pertama kali ini. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi yang kedua. Mungkin yang selanjutnya kepada Pak Alex dipersilahkan. Mari kita berikan aplaus tepuk tangan pada sesi pertama ini. Alhamdulillah, jazakumullah. Jadi dari penampilan pengusaha garment ya, yang satu bertanya tentang B2B. Jadi begini Bapak sekalian, tadi saya simpulkan aja ya secara singkat bahwa bisnis itu sukses itu melalui proses. Ya, yang kita lihat mereka sukses itu akhirnya aja, padahal mereka tuh awalnya berdarah-darah. Kemudian juga pada ibu ya, Ibu Iko, sebenarnya bisnis ibu tuh di saya dulu kerja. Ya, jadi bisnis itu intinya Bu, ya
prospek dikali transaksi dikali nilai transaksi dapat omset. Nah, ibu itu tadi prospeknya baru berapa perusahaan? Nah, dari semua rumus ini Bu, kita punya strateginya. Ada strategi prospek, ya. Terus dikalikan transaksi, dikalikan nilai transaksi, dapat customer. Itu ada nilainya. Jadi, ibu selama ini hanya merawat customer yang sudah ada. Iya. Padahal sebenarnya ibu perlu perusahaan-perusahaan lain di Jawa Timur, seluruh Indonesia. Itu kan prospek. Gimana caranya? Itu ada strateginya Bu. Panjang kalau ceritakan. Jadi nanti kan ya waktunya panjang. Jadi untuk seperti itu Bu, Ibu nanti kita sediakan kelas coaching namanya. Jadi harus ngobrol Bu. Jangan diam sendiri, harus ngobrol. Gimana Pak caranya supaya mendapatkan jualan lebih banyak lagi? Harus ada yang dilakukan. Ya, promo itu nanti bisa dari sales atau bisa dari web atau bisa dari TikTok segala macam. Itu untuk meningkatkan citra kita. Oke, untuk meningkat waktu ya Bapak sekalian karena waktunya mepet. Untuk sesi kedua, kami izinkan kami untuk memanggil Bapak Wahyu untuk menceritakan jelaskan tentang keuangan ya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.